Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Dalam minggu ini, kita umat Kristiani telah berada dalam minggu kelima memperingati masa-masa penderitaan atau masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita manusia berdosa. Penderitaan yang dialaminya merupakan bukti dari pemberian diri yang sungguh untuk mengambil alih penderitaan yang semestinya ditanggung oleh kita manusia sebagai pelaku dosa. Tetapi karena ketidakmampuan kita untuk melakukannya demi menebus segala dosa kita, maka Ia sendiri yang melakukannya. Segala bentuk penderitaan yang mesti kita tanggung telah Ia tanggung. Ia mengorbankan diri demi keselamatan kita manusia berdosa. Ia disesah, Ia disiksa, Ia dianiaya, Ia diludahi. Bahkan Ia diberi mahkota duri, dicambuk dan ditombak, sampai Ia mati tergantung di atas kayu salib sebagai seorang penjahat dan digantung bersama-sama dengan dua orang penjahat. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, padahal kejahatan dan dosa kitalah yang telah Ia tanggung. Pengorbanan dirinya melalui penderitaan dan kematian di atas kayu salib sungguh membuktikan kepada kita kasih-Nya yang tak terhingga bagi kita manusia berdosa. Agar apa, Bapak, Mama? Agar melalui kematian dan kebangkitannya, kita manusia ditebus dan diselamatkan dan ada dalam hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berada dalam minggu yang kelima ini, memperingati penderitaan atau kesengsaraan Tuhan Yesus, adakah kita sebagai umat percaya dapat menghadapi berbagai penderitaan yang dialami dengan tetap berharap dan beriman kepada Tuhan, dengan mengandalkannya dalam hidup ini? Adakah kita ketika diperhadapkan dengan berbagai-bagai bentuk penderitaan fisik, kita menghadapinya dengan hati yang penuh iman dan pengharapan kepada Allah? Ataukah sebaliknya, kita mempersalahkan Allah dan bertanya, di manakah Allah? Adakah Allah ketika kita mengalami semua penderitaan ini? Mengapa Allah membiarkan kita mengalaminya dan mengapa Allah tidak menolong kita? Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, situasi hidup seperti ini ketika dialami bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan mereka dari satu persinggahan ke persinggahan yang lainnya. Dan ketika mereka tiba di Rafidim,
diceritakan bahwa bangsa itu mengalami kehausan yang amat sangat. Bahkan bukan mereka saja, mereka bersama ternak-ternak mereka. Tidak ada air yang dapat mereka minum. Paling tidak Bapak Mama, dalam perjalanan yang panjang dan jauh, hal utama yang kita butuhkan adalah air. Air adalah faktor penentu utama untuk kita hidup dan selamat sampai ke tempat yang dituju atau tempat tujuan. Itulah sebabnya bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan ketiadaan air, mereka meminta kepada Musa sebagai pemimpin yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mulai bertengkar dengan Musa dan berkata, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan situasi di mana mereka kesulitan air untuk minum, mereka melupakan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhanlah yang memimpin mereka melalui kepemimpinan Musa. Dan karena itu jika mereka percaya bahwa Tuhan yang memimpin mereka, jika mereka percaya bahwa Tuhan jalan bersama-sama dengan mereka, maka tentu mereka tidak akan bertengkar. Tetapi yang mereka lakukan adalah berdoa, bersujud, meminta apa yang menjadi kebutuhan mereka kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika itu yang mereka lakukan, pasti mereka tidak akan meminta kepada Musa. Bahkan mereka tidak akan mendesak Musa sebagai pemimpin. Yang sementara menuntun mereka menuju tanah perjanjian. Tetapi Bapak Mama, yang dilihat oleh bangsa Israel adalah Musa sebagai pemimpin saat itu. Musalah yang memimpin mereka melakukan perjalanan panjang mereka yang mereka jalani menuju tanah perjanjian. Dan karena itu ketika mereka mengalami kekurangan air, ketiadaan air, hal yang mereka butuhkan dan yang menjadi kebutuhan hakiki mereka saat itu, maka mereka mendesak dan bertengkar dengan Musa. Jadi sekali lagi Bapak Mama, air dan makan adalah kebutuhan mendasar mereka yang harus dipenuhi, dan kalau hal itu tidak ada, maka akan menjadi sasaran pertama pengaduan mereka kepada pemimpin mereka, bukan Tuhan. Karena itu tidak heran kalau Musa telah menjadi sasaran dari seluruh pengeluhan bangsa itu akan
ketiadaan air. Bagi bangsa itu urusan dengan Tuhan bukanlah urusan mereka. Yang mereka tahu adalah bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan air atau kesulitan lainnya, pemimpin mereka lah yang mesti menjawab akan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena itulah Musa sebagai pemimpin bangsa itu, yang telah Allah panggil dan mempercayakan tanggung jawab membawa dan memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ia tidak dapat mengelakkan diri dari situasi yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Dan karena itu Musa harus menghadapinya. Sekalipun sebagai manusia biasa ia juga kecewa dengan semua tindakan bangsa itu yang tidak percaya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Malah mereka meminta kepadanya, bahkan mempersalahkannya sebagai pemimpin yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Hal itu kita lihat dari jawaban Musa terhadap bangsa itu. Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Karena bangsa itu haus akan air, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan karena itu mereka mempertanyakan pula kepada Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari tanah Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terhadap semua persoalan ini, Musa sebagai abdi Tuhan, ia tidak lupa Tuhan. Ia tahu dan ia yakin bahwa Tuhan yang telah mempercayakannya memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian adalah Allah yang setia akan janji. Dan bahwa Tuhan memimpin bangsa itu dalam setiap situasi dan keadaan yang dialami. Karena itu Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, Musa meminta dan berseru kepada Allah. Dia katakan kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sebagai pemimpin yang percaya kepada Tuhan, Musa selalu mengandalkan Tuhan. Musa selalu berserah kepada Tuhan dan meminta jalan keluar dari Tuhan sebagai solusi yang harus ia lakukan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bangsa itu. Ketidakberdayaan Musa sebagai pemimpin yang memimpin bangsa Israel mendapat kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Ketika Tuhan mendengar permohonannya dan ketika Tuhan memberikan solusi kepadanya dengan mengatakan, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel.
Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu akan minum. Itulah solusi yang Tuhan kasih. Dan setiap hal yang menjadi kebutuhan, jika kita percaya sungguh dan beriman serta berharap pada Tuhan, Dia akan memberi jawaban tepat pada waktunya. Permintaan Musa dijawab Tuhan. Dan ketika Musa melakukan itu, ia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan umat itu. Air keluar dari gunung batu itu, dan umat itu menikmati air pemberian Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Allah pencipta dan pemberi hidup bagi kita. Ia mengetahui segala persoalan dan kebutuhan kehidupan kita. Tidak ada setitik pun yang menjadi persoalan dan kebutuhan kita yang luput dari pengetahuan Tuhan. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ia mengetahui segala persoalan dan kebutuhan hidup kita. Karena itulah Tuhan menyuruh Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Untuk mereka tiba di tanah perjanjian. Kalau Tuhan yang menyuruh berputar selama 40 tahun di padang gurun, itu berarti Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk kebutuhan mereka selama perjalanan yang dijalani. Karena itu semestinya persoalan ketiadaan air atau apapun, bangsa itu tidak perlu mengeluh dan bangsa itu tidak perlu bersungut-sungut. Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang akan menuntun, memberkati kehidupan mereka selama perjalanan sampai tiba di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan karena itu Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan sedang berjalan bersama mereka dan memimpin mereka untuk melewati berbagai-bagai kesulitan dan berbagai pencobaan yang diperhadapkan kepada mereka selama dalam perjalanan. Dan bukti pernyataan Tuhan nyata ketika mereka mengalami ketiadaan air, ketiadaan makanan. Tuhan beri air, Tuhan beri makanan. Ketika mereka mengeluh dengan makanan, Tuhan beri mana, beri burung puyuh dari surga selama perjalanan di padang gurun. Bahkan Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari selama 40 tahun perjalanan. Itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi itu luar biasa. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ada sebagai umat yang tahan uji, atau kita ada sebagai umat yang gampang bersungut-sungut seperti yang dialami oleh umat Israel. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan,
Tuhan Yesus telah menjadi contoh teladan iman buat kita semua. Bahwa dalam ketidakmampuan umat Israel menjalani penderitaan selama 40 tahun di padang gurun dalam ketidaktaatan kepada Allah, Yesus telah membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Kala ia dicobai selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Ketika ia berpuasa, selesai berpuasa, iblis datang menggoda dia. Suruhlah batu-batu itu menjadi roti. Terjunlah dari bubungan bait Allah. Dan semua yang kuperlihatkan kepadamu akan menjadi milikmu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Papa Mama, Tuhan Yesus tidak mata gelap dengan semua tawaran-tawaran yang ada. Sekalipun ia lapar, ia tidak takluk kepada iblis. Karena kebutuhan utama manusia bukan hanya roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hendaknya kita sebagai umat yang beriman dan percaya kepada Tuhan juga kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam kita mengalami dan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini, ada satu yang dapat menaklukkannya bagi kita, yaitu Tuhan. Jangan cepat menyerah dengan keadaan. Percayalah kepada Tuhan. Karena jika Tuhan masih mempercayakan kita hidup hingga saat ini, berarti Dia ada dan siap untuk menolong kita dalam setiap keadaan. Hanya tergantung dari kita. Kita mau percaya pada Tuhan atau tidak. Potong sulapan, nah potong mau makan apa? Orang sudah datang tawar makanan, nah potong ambil sah, biar Yesus dijual, sudah apa-apa ya. Itu kenyataan. Yang potong butuh makan, bukan firman. Tapi Tuhan Yesus mau katakan, potong bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan jabatan serta kuasa bukan sesuatu yang penting baginya, tetapi perkataan Allah. Hanya dengan kita taat dan setia kepada Tuhan, maka semua persoalan itu akan Ia berikan kepada kita. Ayub dalam penderitaannya, ketika dia sabar dan tabah menghadapi semuanya, apa yang terjadi? Semua harta kekayaan yang pernah ia nikmati dan lewat oleh karena cobaan iblis, diberikan Tuhan 2 kali lipat lagi kepadanya. Karena itu Bapak Mama, di balik penderitaan ada bukti kasih Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Asal kita mau percaya dan berharap kepadanya. Karena itu, baiklah sebagai umat maupun sebagai pemimpin, kita harus percaya dan taat. Dan bagaimana kita melibatkan Allah dalam seluruh karya hidup dan pelayanan kita. Hanya dengan taat dan melakukan kehendak Allah, kita dapat menikmati berkat-berkat-Nya sepanjang hidup yang Ia percayakan bagi kita. Karena itu sekali lagi, jadilah umat yang tahan uji dan bukan menjadi umat yang gampang bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.